cerita Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngaji sirah Nabi ya, ngaji sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertepatan dengan bulan Rajab. Sejatinya ngaji begini ini ya jangan pas Isra Mi'raj saja. Seperti biasa, sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi kamu di bawah video ini ya. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Qila kuntum bima wajadtum ya Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq al-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, khudh bi yadi qallat hilati adrikni sallallahu wasallam alaihi wa ala ali. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ala ya Allah bi nazara min al-'ainir rahima tudawi kullama bina min amradin saqima. Ala ya Allah. Bapak jamaah majelis Selasa, majelis Selasa, majelis hari Selasa. Semoga Allah bantu kita untuk istiqomah ngaji terus sampai mati, ngaji terus sampai mati. Wong kang urip iku ya kudu ngaji, yang hidup itu harus siap ngaji. Kenapa? Ngaji bekal mati. Andai kata nanti di akhirat ditanya, kamu mau minta surga ini andalanmu apa? Gitu saja. Ditanya oleh Allah, ini pengen surga ini andalanmu apa? Punya tiket apa? Terus pokoknya saya punya tiket ngaji. Dasarnya apa? Saya manut hadis Nabi. Gitu kan ya, ma jalasa qaumun majlisan yazkurunallaha ya tadarasuna kitab Allah. Saya nunut hadis Nabi
yang menjelaskan tidaklah suatu kaum itu kumpul-kumpul baca Quran, ngaji bareng, sholawat bareng, illa hafathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indahum. Lah ini modal saya, ya wis masuk surga. Masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Sing penting istiqomah. Istiqomah itu tidak akan terasa kecuali 40 kali berturut-turut gak putus, itu baru namanya istiqomah. Gitu ya. Jadi kalau pengen belajar istiqomah itu ya harus 40 kali. Sholat jamaah juga begitu. Sholat jamaah baru bisa merasakan istiqomah 40 kali berturut-turut. Baru wa allaw istaqamu la asqainahum ma'an ghadaqo. Cuman kalau dipikir yo abot kata orang Jawa itu. Kalau dipikir wah berat cuy. Kalau dipikir, tapi kalau dijalani nggak kerasa, itu sebulan 2 bulan yang nggak terasa. Gitu ya. Mudah-mudahan Allah bantu kita untuk istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Sejatinya Abah Haji, namun Abah Haji berhalangan ya, karena Abah Haji berhalangan yo anaknya Abah Haji. Mudah-mudahan nggak ngurangi makna dari pengajian. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita ngaji Isra Mi'raj aja. Cerita Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaji sirah Nabi ya, ngaji sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertepatan dengan bulan Rajab. Sejatinya ngaji begini ini ya jangan pas Isra Mi'raj saja. Setiap hari ya dikaji. Tapi karena bertepatan bulan Rajab, setiap masa, setiap waktu itu terkadang ada momen-momennya yang istimewa. Contoh hari Jumat, hari istimewa untuk kita isi dengan meningkatkan kualitas ibadah, sholawat, baca surat Al-Kahfi, gitu kan ya, sodako, gitu ya. Hari Senin kita istimewakan dengan puasa hari Senin, karena hari Senin itu Nabi puasa. Hari Kamis Nabi puasa. Begitu. Apalagi hari Arafah. Hari Arafah. Nah, ini juga di bulan Rajab ada peristiwa penting, yaitu Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dibaca ini kitab Al-Anwar Al-Bahiyah min Isra'i wa Mi'raji Khairil Bariyah, yang disusun oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ya, sambil mungkin ditambahkan dari maulid, kisah maulid Nabi yang disusun oleh Imam Al-Barzanji. Ya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Barzanji mengatakan ikhtalafa fil Isra'i wal Mi'raj ulama'ul millatil hanifiyah wal asahhu annahuma bi ruhihi wa jasadihi yaqazatan. Jadi terdapat perbedaan pendapat antar ulama, itu Isra Mi'rajnya Nabi secara jasmani atau rohani saja, atau jasmani dan rohani. Artinya dalam keadaan sadar kayak gini. Sadar kayak gini. Pendapat mayoritas ulama yang paling kuat itu mengatakan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu dalam keadaan Nabi sadar, jasadan waruhan, bukan melalui mimpi, bukan melalui mimpi, tapi nyata. Dan itu bukan perkara yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu ya. Jadi secara jasmani dan rohani dalam keadaan terjaga.
Sama halnya kan Nabi didatangi malaikat Jibril untuk menerima wahyu dalam keadaan terjaga gitu ya. Terus ikhtulifa fi zamanihi, kapan terjadi? Kalau tadi kan bagaimana terjadinya Isra dan Mi'raj. Sekarang kapan terjadinya Isra dan Mi'raj? Itu juga terdapat perbedaan pendapat. Warrajihu annahu qabla al-hijrati bisanah hilaliyah. Yang paling kuat mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu 1 tahun sebelum Nabi hijrah. Tahun ke-10 itu kan tahun berduka cita. Ya. Paman beliau, istri beliau Allah wafatkan. Ya. Nah, Isra Mi'raj ini terjadi setahun sebelum hijrah. Tahun ke-12 dari kenabian. Tahun ke-12 dari kenabian. Bulan apa? Tanggal berapa? Kan gitu. Pendapat yang kuat mengatakan fi awakhir Rajabin wa i'tamadahul jumhur min thiqatir ruwat. Ya, pendapat yang paling kuat menurut mayoritas ulama itu di akhir bulan Rajab. Akhir bulan Rajab. Ini sudah lewat pertengahan ya. Ini sudah lewat pertengahan bulan Rajab. Ini tanggal 17 pada 18 Rajab. Akhir bulan Rajab. Ada yang mengatakan 27 Rajab. Wa hadisul mi'raji rawahul jammul ghafir min ashabi khairil bariyah. Riwayat tentang Isra Mi'raj ini disampaikan oleh mayoritas sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kisah Isra Mi'raj ini diriwayatkan oleh banyak dari kalangan sahabat itu tentang bagaimana dan kapan terjadinya Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lantas kita lanjutkan bagaimana ceritanya. Bagaimana ceritanya? Sayyid Muhammad mengatakan, "Fabainama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi." Sayyid Muhammad meriwayatkan bahwa ketika Nabi sedang berada di rumahnya, idz ja'ahu Jibril, didatangi oleh Jibril, fa akhrajahu ilal Masjidil Haram, lalu Nabi dibawa ke Masjidil Haram. Thumma adkhalahu hijr Ismail, kemudian dibawa ke hijr Ismail. Nah, dibawa ke hijr Ismail. Faqama bi syakki sadrihi syarif. Seketika itu malaikat Jibril membedah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini jangan diukur pakai akal logika normal, karena ini perkara yang luar biasa. Otomatis sini Allah yang mengatur semuanya, menugaskan malaikat. Malaikat siapa yang ditugaskan? Malaikat Jibril sebagai pelaksananya, malaikat Mikail yang membantu, mendampingi malaikat Jibril. Faqama bi syakki sadrihi syarif, malaikat Jibril membedah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ghasalahu salasa marratin bima'i Zamzam, kemudian hatinya dicuci dengan air Zam-Zam 3 kali. Yu'awinuhu fi dzalika Mikail, malaikat Mikail yang membantunya. Perlu digarisbawahi ini ya, ketika malaikat Jibril membersihkan hati Nabi Muhammad, bukan berarti hatinya itu kotor. Ya. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan bukan berarti itu karena kotor, tapi
membersihkan untuk jauh lebih bersih lagi. Ibarat kata barang yang sudah bersih dibersihkan lagi. Jadi jangan kita berpikir berarti Nabi kotor hatinya. Enggak, bukan karena itu. Itu suatu kemuliaan. Contoh, ada orang sudah berpakaian nih bagus nih, bersih gitu kan ya. Lantas oleh seorang raja, gitu kan ya. Gitu kan ya, oleh pelayan raja, sebelum ketemu raja dipanggil sini, ganti pakaian yang lebih bagus lagi. Bukan berarti dia datang dengan pakaian yang kotor yang tidak layak, tapi untuk lebih istimewa. Itu ya. Wa mala'u hilman wa ilman wa yaqinan wa islaman. Lalu kemudian disempurnakan sifat-sifat Nabi itu agar terpenuhi dengan sifat mahmudah, agar dipenuhi dengan iman dan keyakinan, semakin dimantapkan hatinya. Di situ malaikat Jibril Allah tugaskan, gitu ya. Maka terkadang saat ini itu kalau kita ketemu sama ulama, ya, ketemu sama orang soleh, gitu ya, kita minta didoakan. Ketika mendoakan, rata-rata di antara mereka itu apa? Tangannya diletakkan di dada, tepat di jantung kita. Ya, tepat di jantung kita. Gitu ya, untuk apa? Mendoakan kita. Seperti itu. Nah, kalau Nabi, Allah tugaskan malaikat Jibril membedah, mencuci, membersihkan, lalu dimasukkan ilmu, iman, hikmah, hilm. Itu kan dimasukkan untuk menyempurnakan. Lantas setelah itu wa khatama baina katifaihi bi khatamin nubuwah. Lantas kemudian di sininya ya dikasih khatam nubuwah. Ada kop di sini. Itu bentuknya bulat sebesar teluk burung darah. Gitu ya, ada bulu-bulu halus, rambut halus di situ. Alaiha sya'run inda a'la katifil yaisar. Jadi di bagian agak atas dari pundak kiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam cerita pengembaraan Salman Al-Farisi, Salman Al-Farisi itu kan dari Persia tuh, keliling. Dia dapat info dari semua agama mengatakan bahwa akan diutus, setelah diutus Nabi akhir zaman, sampai dia ke Madinah. Ketika datang ke Madinah nggak serta-merta percaya. Apa? Saya ingin membuktikan dulu tanda-tandanya, kata Salman Al-Farisi. Nabi tahu maksud keinginan daripada Salman Al-Farisi. Suatu ketika Nabi duduk, gitu kan ya, Salman duduk di belakangnya. Apa? Saya kepengen cari tahu, bener nggak ada khatamun nubuwah? Nampaklah oleh Salman Al-Farisi, yakin dia tanda-tanda itu sudah ada, baru dia mengatakan keislamannya. Dia menceritakan perjalanan pengembaraannya, Nabi tersenyum. Nabi tersenyum. Saya membuktikan tanda-tanda yang disebutkan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tentang tanda-tanda kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu khatamun nubuwah. Selesai proses pembedahan. Nabi itu ada pertama dibedahnya kapan? Waktu umur 4 tahun, betul ya? Umur 4 tahun ketika beliau diasuh oleh Halimatus Sa'diyah di kampung Bani Sa'ad. Ingat cerita itu ya? Ingat cerita dibedah oleh. Nah, ini yang kedua kalinya sebelum beliau Isra dan Mi'raj. Di sini kita memahami apa? Bahwa gitu kan ya, sebelum melakukan sesuatu itu harus ada persiapan lahir dan batin. Kita mau sholat, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'raj orang beriman. Maka daripada itu, sebelum sholat kita harus persiapan lahir dan batin. Secara lahirnya apa? Toharo, membersihkan. Toharo itu sejatinya mengandung dua makna. Toharo lahir, toharo batin. Toharo lahir minal anjas wal arjas.
Toharobat lahir itu kita membersihkan diri dari kotoran-kotoran, dari najis, dari kotoran dengan cara apa? Mandi, wudu. Yang kedua apa? Toharobatin. Ya, minal apa? Dari apa? Dari segala macam sifat-sifat yang buruk. Sifat-sifat yang buruk dibersihkan agar khusyuknya dalam ibadah terasa. Oleh karena itu, gitu kan ya, sejatinya untuk sholat berjamaah sebelum waktu sholat kita udah siap. Kita udah siap. Itu idealnya. Itu idealnya. Maka sebelum Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi udah disiapin dulu. Di sini artinya kita pun juga sebelum melaksanakan sholat, sebelum melaksanakan kebaikan apa saja ada persiapannya. Disiapkan secara lahir dan batin. Summa madabi ila Jibril ila al-Buraq alladhi arsalahu Allah Ta'ala lahu min al-jannah ijlalan wa ta'ziman. Selesai, Nabi malaikat Jibril membawa Nabi ke Buraq. Buraq, kendaraan didatangkan langsung dari surga. Istimewa nggak? Istimewa nggak, Pak? Istimewa. Wa utiya bil Buraq musrajan muljaman. Di dalam berjanji disebutkan juga. Jadi Buraq itu sudah ada tali kekangnya, sudah ada pelananya, tinggal duduk. Ya, lebih besar daripada bagal, lebih kecil daripada kuda. Gitu ya. Di sini disebutkan gitu. Lahu azlaf, dia punya kuku, kayak kuku kuda begitu ya. Wa tarabul kalbakor, ekornya ada kayak ekor sapi. Wa qawaim ibilia, kaki-kakinya kayak kaki onta. Susah diartikan, susah digambarkan gitu kan. Kenapa? Karena ada di surga. Nah, kalau kita di surga kita cari selfie sama buruk. Ngapain selfie sama buruk? Naik buruk jalan-jalan. Ya, di pahanya ada sayap. Di pahanya ada sayap. Makanya waktu kecil itu sering mendapatkan ada gambar ilustrasi buruk. Pernah lihat nggak? Ada dulu ya. Ada ya. Sering dulu. Rata-rata di rumah-rumah orang tua ada itu. Taruh di ruang tamu. Dulu tuh di ruang tamu pasti ada ayat kursi. Gambar buruk. Jadi waktu kecil yang ucap itu buruk. Sekarang digambarkan itu menerjemahkan dari sifat-sifat yang ada itu. Ya, ada pun buruk yang sebenarnya kita nggak tahu, itu aja gambarannya. Ya. Nah, buruk ketika didatangi begitu agak beli juga, tahu beli? Paham pasti beli. Agak susah. Gitu kan ya, agak asing gitu kan ya. Namanya belum jinak. Belum jinak. Sehingga malaikat Jibril pegang keningnya. Apa kata? Ma raqibaka khalqun akram minhu ala maula. Hei buruk, tenang dikit. Apa? Belum pernah ada makhluk yang lebih mulia dari ini yang mengendariimu. Dengar begitu, fastahya warfadda araqat. Buruk malu langsung berkeringat. Baru tahu kalau ini Nabi Muhammad. Ya, asyraful a'rabi wal ajami. Ya. Wa qarraha taraqibahu khatibul masyahidil hasyriyah, menjadi tenang sehingga memudahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk. Nah, ini kemuliaan khusus yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari para nabi dan rasul, Nabi Muhammad yang memiliki keistimewaan untuk di Isra dan di-Mi'rajkan. Nabi Musa alaihi salam gitu kan ya, Allah suruh apa? Ke Bukit Tur. Gitu kan ya? Lihat ke bukit itu. Ketika Nabi Musa nanya, minta sama Allah, ya Allah, gitu kan, apa namanya itu, biarkan saya untuk memandangmu. Awalam tu'min, apa kau nggak percaya wahai Musa? Nabi Musa mengatakan agar semakin mantap. Qala anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Musa, lihat ke bukit. Kalau seandainya
bukit itu bisa bertahan tenang, kau bakal berjumpa denganku. Baru Allah tampakkan nur, gempa semuanya. Ya, fakharra Musa sa'iqah. Nabi Musa alaihissalam pingsan. Tapi ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah isra'kan, Allah mi'rajkan, Allah datangkan kendaraannya. Ini kurang apa bangganya kita menjadi umat Nabi Muhammad? Kurang apa bangganya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini kan coba andai kata raja ngirim kendaraan jemput kita langsung di rumah kita, disiapkan semuanya, kendaraannya disiapin, kita dijemput ke rumah. Kata pengawalnya, Pak, sampean diundang raja, ini kendaraannya, kami ditugaskan menjemput. Naik, datang ke depan raja, sudah disambut semuanya pakai karpet merah dan lain sebagainya. Semua menteri-menterinya kumpul menyambut. Kira-kira kurang apa istimewanya itu? Gitu kan ya? Betul nggak kira-kira? Nah, ketika ayahnya diundang begitu, anak-anaknya bangganya enggak kira-kira? Bangganya enggak? Lah kita pun juga begitu bangga dengan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farakibahu sallallahu alaihi wasallam wa madha bihi fi mawqibihil maimun famarra ala mawaqi'a mubarakah musyarrafah. Perjalanan. Selama perjalanan terjadi hal-hal, peristiwa-peristiwa penting. Nah, ini penting untuk kita ketahui bersama agar menjadi motivasi, menjadi peringatan buat kita semuanya. Faminha wa hiya awalu ardu zatu nakhlin. Sampailah di suatu tempat banyak tanaman kurmanya. Malaikat Jibril bilang apa? Ilzil fasalli hahuna. Ayo kita turun. Nabi Muhammad silakan sholat dulu di sini. Sholat Nabi sholat. Karena telah fasalla summa raqiba faqala lahu Jibril atadri ayna sallaita. Selesai sholat jalan. Malaikat Jibril nanya, wahai Muhammad, tahu nggak tempat apa tadi? Nabi nggak tahu tempat apa itu. Ya, faqal sallaita bi Thaibah wa ilaihal muhajirah. Itu adalah Thaibah, itu kota Madinah. Engkau akan hijrah ke sana. Engkau akan hijrah ke sana. Makanya kalau kita jalan ke tempat-tempat yang bagus, yang berkah, ya, misal apa? Jalan ke suatu tempat, ke masjid, mengunjungi masjid, sholatlah di situ. Sholatlah di situ. Tempat-tempat yang bersejarah, bermanfaat, apalagi kalau tempat itu di situ, misal tempat ini masjid, sholat di situ. Apalagi kalau sana masjid itu dibangun oleh ulama, di situ sering diadakan pengajian, berkahnya besar, sholat di situ. Lanjut. Sampai ke indah sajarati Musa, di sebuah pohon Nabi Musa. Allati istadalla tahta hina kharaja min Misr. Itu Nabi Musa kan pergi dari Mesir ke arah Madian situ, istirahat di sebuah pohon, sholat di situ. Nabi Muhammad sholat. Lantas terus lagi sampai ke Bukit Sinai, tempat Nabi Musa ingin jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat lagi 2 rakaat. Sampai berikutnya Nabi ke Bethlehem, di Bethlehem di Palestina, Bethlehem ya. Nabi sholat. Mereka juga kasih tahu Bethlehem inilah tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihi salam. Ya, ini perjalanan. Nah, di dalam perjalanan itu juga selain Nabi singgah di 4 tempat untuk sholat, ada peristiwa-peristiwa penting. Nabi ditampakkan. Ini namanya alam gambaran.
alam gambaran. Melalui alam itu Allah gambarkan apa yang akan terjadi. Itu ya. Ada alam dzar. Alam dzar itu alam sebelum semua kita diciptakan. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam. Gitu kan ya? Min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim qala alastu bi rabbikum qalu bala. Alam dzar. Yang kedua alam rahim. Yang ketiga alam nyata sekarang. Nanti alam barzakh, alam akhirat. Ada lagi alam suri, alam gambaran yang Allah tampakkan kepada Nabi Muhammad pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Beberapa peristiwa di dalam perjalanan itu, ra'a ifritan minal jinni yatlubuhu bi syu'lati minan nar. Lagi dalam perjalanan ada jin ifrit bawa api ngejar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ifrit, jin ifrit. Lalu malaikat Jibril berkata kepada Muhammad, ala u'allimuka kalimatin taquluhunna idza qultahunna tafi'at syu'latuhu wa kharra li fihi. Nabi Muhammad, mau nggak kamu saya ajari doa-doa? Jika kamu baca itu api jin ifrit padam, jin ifritnya tersungkur. Ini diajarkan Nabi untuk kita amalkan juga agar terhindar dari godaan-godaan setan. Ya, apa itu? A'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahit tammat allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawarikil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Panjang. Dengar bela pening. Wah, ya nanti dituliskan dibagi ya. Ini doanya. Ini bagus. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan untuk membentengi cucunya Hasan dan Husain. Dan ini bagus kalau kita amalkan untuk membentengi anak-anak kita. Apalagi zaman sekarang. Ini udah sulit kita ngawalnya. Kalau enggak minta pertolongan Allah untuk menjaga anak-anak kita. Ya. Itu kalau sekarang itu baru kita memahami janji setan. Iblis itu kan minta, qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, gitu. Tolong saya minta dipanjangkan umurnya. Dalam ayat lain apa? La aqudanna siratal mustaqim. Artinya apa? Jin itu akan selalu berada di jalan-jalan kebaikan. Jalan ke masjid, jalan sedekah, jalan ngaji. Itu. Summa ala atiyannahum min baini aydihim, dari depan. Wa min khalfihim, dari wa an aymanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim. Itu luar biasa. Kalau sekarang itu udah dahsyat. Maka kita gitu aja. U'idzukuma bikalimatillahi tammat min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Itu Nabi. Jadi Sayyidina Hasan dan Husain selalu dibentengi dengan doa begitu. Lah kita anak kita, sekalipun anak itu sudah tua, Bapak, u'idzuka. Kalau cowok ya, u'idzuki. Atau banyak, u'idzukum bikalimatillahi tammat min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Nah, itu membentenginya. Itu membentenginya. Ayat ini, doa ini pun kita hafalkan, kita ajarkan anak. Enggak hafal, tulis, kantongin. Kantongin.
Minimal masuk malam bacok, masuk pagi bacok. Anak bekalin tulis bacok lah. Biar apa? Setan, iblis, ifrit. Kalau kita pahami, ifrit itu bisa menjelma dalam bentuk api, bawa api dia. Ya nggak? Gitu kan ya? Bawa api, sisip dikit, terbakar. Nah kita nggak bisa. Anak kita ajarin itu, baca doa, baca ini. Kita juga bentengin mereka. Insya Allah dapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Security mah ada lalainya, kita ada luputnya, betul. Tapi Allah ada lagi yang perlu diajarkan sama anak-anak kita. Allah syahidi, Allah selalu menyaksikan. Allah naziri, Allah selalu melihat. Allah ma'i, Allah selalu bersamaku. Ajarkan sama anak, ajarkan artinya, rasakan, agar mereka merasa selalu dalam pengawasan. Nah, ini untuk kita juga. Ini untuk kita juga. Maka ketika ada tarikan-tarikan yang tidak bagus dan sebagainya, godaan-godaan, baca ini Allah syahidi, Allah naziri, Allah ma'i, Allah ngelik, Allah hadir, Allah bersamaku, Allah bersamaku. Lah, andai kata kita sama orang tua saja nggak berani mau macam-macam, apalagi kalau merasa selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan makna ihsan. Ini kan makna ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu. Gitu kan? Kau merasa selalu bersama Allah. Fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Atau kalau belum ada rasa itu, kau harus merasa bahwa Allah selalu membersamaimu. Makna ihsan. Nama di sini. Jadi ajarkan seperti itu. Lanjut. Tersungkur, ifrit ya. Tersungkur. Fasaru hatta atau ala qaumin yazra'una fi yaumin wa yahsuluna fi yaumin. Ketemu satu orang kaum nanam hari itulah, panen hari itu juga. Nabi tanya, istimewa banget. Siapa kegerangan mereka? Haula'il mujahiduna fi sabilillah. Mereka yang mujahid di jalan Allah, yang gugur di dalam menegakkan kalimat Allah. Tudha'af lahumul hasanah. Nah, ini makna berjuang di jalan Allah ini masuk juga. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha'u wa yas'al. Artinya apa? Harta yang kita keluarkan untuk menegakkan syiar-syiar agama Allah, insya Allah berlipat-lipat ganda masuk di sini. Bangun masjid, memfasilitasi orang untuk menuntut ilmu, masuk di sini. Ini pertama. Berikutnya, wajah dari rihan thayyibatan. Kemudian Nabi mencium aroma yang begitu wangi. Ya Jibril, hadhihi raiha. Ini aroma apa wahai Jibril? Hadhihi raihatu Masyitah binti Fir'aun wa auladiha. Ini aroma dari tukang sisir anak Fir'aun. Gimana ceritanya? Bainama hiya tamshutu binta Fir'aun itsaqatal musht. Saat dia sedang nyisiri anak Fir'aun, sisirnya jatuh. Faqalat bismillah ta'isa Fir'aun. Dengan nama Allah celakalah Fir'aun. Dengar begitu kaget anaknya Fir'aun. Awalaki rabbun ghairu abi. Apa kamu punya Tuhan selain orang ayahku? Selain ayah. Qalat na'am. Ya, saya punya Tuhan selain ayahmu. Ayahmu bukan Tuhan. Apa ukhbiru bidzalika abi? Kulaporkan dengan bapak yo.
Qalat, na'am, laporkanlah. Kalau masih gitu, ya tak? Nah, silakan lapor, kasih tahu ayahmu. Fa akhbaratu pada Allah faqala awalaki rabbun ghairi, masih toh. Kamu punya Tuhan selain saya, kata Firaun. Qalat na'am rabbi wa rabbukallah. Iya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Wa kana lil mar'ati banani wa zaujun. Kebetulan Masyito ini punya 2 anak dan suami. Farsala ilaihim farawadal mar'ata wa zaujaha an yarji'a andihima fa abaya, minta rayu, nggak ada yang mau, tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diancam oleh Fir'aun, inni qatilukuma, saya akan bunuh kalian. Kalau ihsanan minka ilaina in qataltana, kata Masyito, kalau kau membunuh kami berarti kau melakukan yang terbaik untuk kami. Gila Jo. Kan? Diancam tambah kuat imannya. Fatadfinana fihi jami'an. Dia tapi minta antaj'alana fi baitin wahidin fatadfinana fihi jami'an. Tapi saya minta kuburkan kami di satu lubang bareng-bareng. Zaki laki bima laki alaina minal haq. Karena kau sudah khidmat melayani anak saya, maka permintaanmu saya kabulkan, kata Fir'aun. Tak bunuh, tak kuburkan di dalam satu liang. Fa'amara bi baqaratin min nuhasin fa'uhmiyat, lalu suruh ngambil apa? Kawah besar terbuat dari kuningan, diisi minyak dengan air, dididihkan, lompat satu per satu. Suaminya, anaknya yang besaran dikit, ketika lihat anaknya yang masih digendong begini, netes banyu mata Masyitonya. Anaknya jawab, mak, jangan ragu, lompat. Wih, makanya ada beberapa bayi yang ngomong ketika di gendong. 1 Nabi Isa diantaranya ya. 2 anak Masyito, gitu kan ya. 3 bayi yang kisah Juraij kalau nggak salah, yang dituduh berzina. Ada lagi yang lain, saya ingat 3 itu aromanya wangi. Artinya apa? Kalau kita sampai gugur mempertahankan keimanan, maka kuburan kita akan wangi. Ini gambaran, contoh buat kita. Dikit lagi. Summa ata'ala qauman turdakhu ru'usuhum kullama rudikhat 'adat kama kanat. Tadi nengok yang elok-elok ya. Nengok yang elok-elok. Kini nengok yang lain lagi. Nengok sekelompok orang, kepalanya dipukul pakai batu besar, hancur balik lagi. Pukul lagi, hancur balik lagi. Pukul lagi, hancur balik lagi. Nabi nanya, "Man haula ya Jibril?" Siapa dia itu? Haula'il ladzina tatathaqalu ru'usuhum 'anis salatil maktubah. Itu orang yang malas sholat 5 waktu. Hai, dengerin. Jadi kalau kita malas sholat, ancamannya mah ini. Tersantuk dikit bayi di piabung, menteknya luar biasa. Bener Pak ya? Paham ya, tersantuk di piabung. Tahu piabung Pak? Tiang. Ya? Piabung. Tersantuk dikit bayi, buncul kata orang musi. Benjol nyut. Itu baru tersantuk piabung. Mana kalau ditutus pakai batu? Hancur balik. Jadi beratlah macam mana, jangan sampai kita mengabaikan sholat wajib. Maka kita punya kewajiban, siapapun yang ada di rumah serumah bersama kita, pastikan semuanya sholat.
Cuma ketika memerintahkan suruh sholat, ini harus dipahami. Al-amru bisyai' amru biwasailihi. Kalau memerintahkan sesuatu harus kita pikirkan pula sarananya. Di rumah ada yang membantu, gitu kan ya, bantu kita ya, misalnya khidmat di rumah, ada anak, ada ponaan, segala macam. Sebelum nyuruh sholat, pertama sarana untuk sholatnya ada apa enggak? Yang kedua, dianya ngerti tata cara sholat apa enggak? Nah begitu. Jangan cuma nyuruh sholat, jangan ada sholat, rako. Masuk kamar, name sholat tuh. Mau mano. Akhirnya Pak, melo-melo bae dia. Allah. Ya, itu tunggak-tunggit bae melo. Kayak ada cerita itu. Ceritanya apa? Anaknya masuk WC sambil nyanyi tola al badru alaina. Panggil mbaknya, gebuknya, nangis anak, lapor sama emaknya. Ngapa nangis? Gebuk mbak. Tanya, ngapa digebuk lah? Maca Quran dalam WC katanya. Emang maca apa? Tola al badru. Oh ya Allah laki. Tola al badru bukan Quran. Langsung nangis dia. Ngapo? Sekian puluh tahun aku semayang, macu itulah. Lah berarti sekian puluh tahun udah bener semayangnya. Nah maka kalau di rumah ada yang bantu kita di rumah, siapin mukenanya ada apa ida, sajadahnya apa, ada apa ida. Yang berikut ajari pacak semayang pun dah. Itu tidak cukup ngajar-ngajari. Apalagi wong tuh pacar marah-marah anak bayi tapi tidak pernah ngecek bisa ndak dia semayang itu tugas kita. Baru akan benar. Sarananya udah dikasih, uang tuh kalau dikasih begini, lama-lama malu dia dak. Gitu kan ya, diajak. Ayo siap, ayo ke masjid, ayo ngaji. Kan begitu caranya, ya. Tuh kalau tidak sholat. Lanjutnya. Summa ta'ala qaumin akbalihim riqa wa ala adbarihim riqa. Ada kaum tidak berpakaian apa-apa, cuman ada kain nutupi kubul dan duburnya baik. Yasrahuna kama tasawal ibil wal ghanam. Nah, berkeliaran kayak onta dan kambing. Oh ya kulunat dari awazakum, makan pohon-pohon, buah-buah, daun-daun yang berduri. Terus warat fajahannam wa hijarataha, dan juga makan kerikil-kerikil jahannam. Nabi tanya, siapa mereka itu? Haula'il ladzina la yu'adduna shadaqati amwalihim. Mereka yang tidak mau bayar zakat. Tidak mau bayar zakat. Habis ini kalau belum paham bab zakat, bertanya. Bertanya macam mana? Gitu kan ya? Biar apa? Biar tidak pening gitu aja. Ancamannya seperti ini. Summa ta'ala qaumin baina aydihim lahmun nadij fi qudurin wa lahmun akharniun khabithun. Datang lagi satu kelompok. Depannya itu ada daging-daging yang sudah dimasak. Kalau di kita sini ada sate, ada tongseng, bisa begitu kan ya? Sudah disiapin tuh. Sebelah sini daging busuk. Gitu kan? Faja'alu ya'kuluna minan ni'il khabis. Malah makan daging busuk. Ajib kata Nabi. Siapa lagi ini? Dijawab oleh malaikat Jibril. Hadza rajulu min ummatika takunu lahu indahul mar'atul halal thayyibah fayati mar'atan khabisatan fayabitu indah hatta yusbih. Ini orang-orang yang suka berzina, punya istri yang halal, ditinggal, cari yang haram. Ibarat kata ada rumah tempat berteduh, milih hujan-hujanan di jalan. Pun wanita demikian. Ini a'adzanallahu min hadza. Semoga Allah lindungi kita semuanya. Itu gambarannya. Ya, dikit lagi Pak, biar selesai dikit lagi. Cerita ya, Dak ya. Maco cerita. Tapi cerita ini memberikan satu peringatan buat kita. Terkadang manusia ini
lebih tersentuh nasihat melalui cerita. Dengan cerita macam itu tersentuh dia. Timbang dinasihati, kau tuh jangan main itu, kaki main ini. Itu bawaannya itu, baik. Cak kepadaan baik memang itu, kayak gitu. Tapi kalau kita dengarkan cerita begini, mulai kita mikir dewek-dewek. Oh iya. Jangan pula dengar cerita macam kebayang. Nah itu lah mamang itu tuh jangan. Jangan. Terus terang pesannya kalau kita ngaji ya. Kita ngaji itu kalau tidak sholat kepalanya digebuk pakai pukul batu malah. Nah wah itu jangan. Kalau tidak bayar zakat kisahnya seperti ini. Nah mamang itu jangan. Kita mengukurnya kayak gitu. Saya lah masuk loh. Gitu ya. Kalau seandainya ada indikator situ cepat balik. Kalau tidak, alhamdulillah. Berarti yang ini mudah-mudahan Allah jaga kan begitu. Selanjutnya, summa ta'ala khasyabatin ala tariq la yamurru biha thawbun wala syai'un illa kharakatu. Lewat gitu kan ya, ada ranting di jalan. Siapapun lewat terkait, bajunya robek. Ini gambaran siapa? Orang yang suka nongkrong di jalan nyusahkan orang lain, apalagi kalau sampai ngebegal, sampai ngerampok. Nah ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, gambaran. Warajul yasbau fi nahri min damin yulqamul hijara. Ada orang berenang di sungai, dilempari batu. Hadza mathalu akil riba. Ini yang suka makan riba. Ya, makan riba. Definisi riba kayak apa nanti? Ada bab ngaji fikihnya, pembahasan tentang riba. Gitu kan ya. Takarannya begini. Gitu kan ya. Barang yang belum jelas masih syubhat demlah. Perbedaan pendapat Ustaz. Ada yang membolehkan, ada yang melarang. Warok itu kau memilih untuk tidak mengikuti, lebih mengikuti yang mengatakan tidak boleh, lebih selamat. Ya lebih selamat. Wa ta'ala qauman tuqradu alsinatum wa shifahu bima qariyada min hadid. Datang ada orang guntingi lidahnya. Man haula khutabaul fitnah khutaba ummatik yaquluna ma la yaf'alun. Yang jarkoni iso ngajar gak iso ngelakoni, kalau ngomong bikin fitnah ngajum wong. Nah ini makanya tukang ceramah, tukang pidato ini maka bapak nggak banyak ceramah, bersyukur aman di sini tidak kena. Yang mau ceramah ini ancamannya sisip dikit gunting, mantak lidahnya, jangan main-main. Wa tarajulin qad jama'a khuzmata khatab la yazhamla wa huwa yazidu 'alaiha. Lihat ada orang ngikat kayu ledak terpikul masih baik, tambah lagi. Ini seperti apa? Hadza rajul min ummati katakunu inna amanatun nas la yaqdiru ala adai wa yurid an yatahammal 'alaiha. Orang yang tidak mampu memegang amanat, yang ada baik tidak pacak dipenuhi, masih baik. Enggak banyak. Makanya bapak-bapak semuanya, jabatan apa saja kalau sekiranya tidak mampu ya, sikok tidak pacak dipenuhi, jangan nak banyak bayar. Ini gambaran manusia ini kan begitu. Inna aradnal amanati ala samai fa'aba. Ya, wa hamalahal insanu. Tapi manusia pilih itu, sini, pegang, aku bawa. Itu. Ini amanah. Makanya di sini, ini kan idza tumina khana, jika diberi amanah dia khianat, ini tanda munafik. Makanya kalau sekiranya tidak mampu memegang amanah apa saja, hindari. Andai satu amanat belum bisa dipenuhi dengan sempurna, jangan minta tambah lagi. Takutnya seperti ini, tidak terpikul. Karena akan dipintai pertanggungjawaban, ya. Ayo, selanjutnya marra biqaumin lahum azfar min nuhasin yakhmushuna biha wujuhahum. Ketemu sama orang kukunya panjang, ya, terbuat dari
Kuningan nyakar muka mereka. Siapa? Ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Ini yang suka menggosip, suka ngomongin orang. Mohon maaf, kadang kita tidak sadar, setua ini tidak sadar kadang. Duduk, si kok mulai nak ngato si A, ngato si B tanpa kita sadari. Dalilnya apa? Bukan apa-apa, bukan nak ngato nih maksudnya. Cuman pelajaran buat kita baik, sudah stop. Serius. Bab yang ini kadang dak ustad, dak bukan ustad, sama baik. Akor paham saya? Si kok mulai jadi kadang. Si kok ngone bensin, si kok ngone korek, si kok punya puntung ketunon. Ini udah dari sekarang kita belajar sama-sama. Kalau mulai ada butuh, diam lah, nuntut gawe lain, nuntut gawe. Lah serius, ini bukan mak-mak mbak. Kadang sampai level ustad pun juga masih kenal di sini, masih kenal. Nah, maka di sini aku tuh bukan apa-apa ya, bukan nak ngato sebenarnya. Bukan nak ngato, tapi lah ngato kan. Nah, di sini kaki kita jangan tahu-tahu baik. Peringatan buat kita sudah. Biar apa? Kalau coba cakar ya sekarang. Cakar Pak Hamzah. Ngaruk gigitan nyamuk baik membelebih dikit lecet ya enggak? Bayangkanlah kuku dari Kuningan di akar kaki nyakar muka dewe. Kerang. Uji nah. Ngape? Galak ngate urang. Galak ngate urang. Nah, ini nasihat buat kita semuanya. Ini saja Bapak-bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada waktu nanti bisa disambung lagi. Itu ya, ngaji cerita. Bercerita malam ini. Tidaknya ramai, tidak bercerita. Macam apa yang ditulis oleh para ulama dari perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari beberapa hal yang disampaikan tadi, ini nasihat buat kita. Apa yang kita keluarkan untuk ikut menegakkan syiar agama Allah, akan Allah lipat gandakan. Gitu kan? Andai kata kita mati mempertahankan keimanan, maka kubur kita akan wangi. Itu bukan untuk masyito wae, untuk semua kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh. Itu sebatas contoh. Jadi kalau kita hadapi nanti mungkin belum seberapa dibandingkan masih itu. Bayangkanlah kawah bisi banyu api menggelegak, laki melompat aja kita apa ecek baiklah percaya sama Fir'aun daripada mati kan begitu. Tapi masih to milih seperti itu. Gambaran kalau malas sholat, gambaran kalau tidak mau bayar zakat, gambaran kalau makan riba, gambaran kalau seandainya na'udzubillah kita melakukan perbuatan yang keji, gambaran kalau seandainya suka makan daging orang beriman. Maka pernah itu suatu ketika Nabi di bulan puasa dengar ada wanita-wanita di Madinah itu sibuk menggunjing. Dipanggil oleh Nabi galo-galo, panggil sini galo. Denjuk Nabi mangkok galo. Muntah ke. Nak muntah kenapa Nabi? Kami ini puasa. Muntah ke kata Nabi. Tiba-tiba muntah semuanya. Gitu kan ya? Pas dimuntahkan bongkahan daging seger. Apa ini? Kamu sudah makan daging saudaramu. Atau dulu double ghibah. Tahu tidak kamu apa ghibah? Zikraka akhaka bima yakrah. Kau menceritakan tentang saudaramu yang ia tidak suka. Sahabat nanya, in kana fihi ma'akul. Lah kalau yang kuceritakan Yonian macam mana? In kana fihi ma taqul faqad ghtabtahu. Kalau memang ionian ada berarti kau sudah ghibah. Wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahatta. Kalau sana yang kau ucapkan itu tidak ada, berarti kau telah berbohong. Jadi kalau kita tahu aib orang lain sudah.
cukup kita yang tahu, jangan diceritakan. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Allah tutup aib, kita nutup aib seseorang, Allah akan tutup aib kita. Maka kalau kita punya aib, jangan diceritakan kulak-kulak. Karena sejatinya Allah tidak akan membuka aib seseorang kecuali dia dewe bercerita. Ya, maka daripada itu ayo sama-sama kita benahi. Insya Allah, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada umur ya. Sekali lagi, setiap kali ngaji untuk bercermin. Bila perlu ngaji yang ke depan, bawa cermin galo-galo, taruh depan kita. Makanya kan ketika bercermin suruh baca doa, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, alhamdulillah sempurna ini, hidung tak mengot, mulut tak mengot, maka tolong sempurnakan akhlakku. Gitu kan ya? Di antara doa juga apa? Ya Allah, orang-orang berhusnuzon kepada saya, mereka menyangka saya orang baik, tapi yang tahu aib saya sendiri. Oleh karena itu ya Allah, gitu kan ya, bantu saya untuk memperbaiki diri saya agar saya bisa sesuai dengan apa yang mereka kira tentang diriku. Insya Allah begitu akor dunia. Maka kita saling husnuzon, ini baik. Nah, husnuzon orang kepada kita jadikan motivasi untuk membenahi secara batin. Kita bersyukur Allah tutup. Coba kita jadi umat Bani Israel, malam berdosa, besok bengap galau muka. Gitu kan ya? Nak disuruh taubat, suruh apa? Faqtulu anfusakum, suruh bunuh. Mana tangan ini habis malik, potong dewek tangan, nanggung jo. Gitu kan ya? Suruh mati dulu, dibunuh baru diterima taubatnya. Kita tidak cukup dengan nyemulung. Cukup dengan nangis di malam hari, kan begitu. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata ada dosa sama orang yang pernah kita gibahin lah mati, gitu kan, minta sama Allah, ya Allah, andai kata dosa ini berhubungan denganmu, kau akan mengampuni langsung. Ya Allah, andai kata dosaku ini berkaitan dengan Bani Adam dan saya tidak mampu minta maaf padanya, fatahammalhu anni, tolong ya Allah tanggung semuanya, maafkan. Minta begitu. Insya Allah. Dan mulai malam ini fokus benahi diri. Bawa pena, bawa buku, kemana pergi. Sebelum tidur tulis, dari pagi sampai malam ini muat dosa apa? Jangan nulis kebaikan dulu, nulis dosa dulu. Nulis dosa dulu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Renung. Nulis. Ibu nanya, nulis apa Pak? Biasa ngecek rekening hari ini. Why? Ngecek deposit. Itu kan, coba, ini salah satu cara, salah satu media. Kayak insya Allah lah, umur cak kita lah kira-kira ya. Karena rata-rata lebih dari 40 ya Pak ya, lebih dari 40. Aman lah umur 40 masih belum sadar, innalillah. Innalillah. Maka lah umur 40, sejatinya malah umur 40 ini kemana pergi bertungkat. Nah, ngapa? Ya, biar apa ingat lah tuh. Nah, malah umur kita lah umur senja macam ini, gitu kan ya? Kita lebih nyiapkan bekal apa? Maka bekal apa yang pacak buat? Pacak bekal Fatihah, pacak bekal kulhu, pacak bekal salawat, pacak bekal datang ke pengajian, datanglah. Wallahu a'lamu bishawab. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni fikni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa
qabul. Ada yang mau disampaikan pengumuman atau pertanyaan? Kalau tidak ada kita cukupkan. Tadi sudah doanya. Astagfirullah ya. Kita doa. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa ketemu lagi Selasa yang akan datang. Mohon maaf ya Pak Hamzah kalau tersinggung. Mohon maaf, mudah-mudahan ada berkahnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.